Oke, sore hari ini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nanti kita ada training lebih komplit tentang dunia pertanian, karena dunia pertanian itu sangat luas sekali. Ini adalah salah satu produk knowledge atau dari pupuk M3 Solotani. Oke, next Mas Idan. Oke, seperti ini adalah penampakan pupuk dari PT Solusi Bisnis Internasional atau pupuk Solutani, M3 Solutani, ya. Nah, kita ketahui bahwa semua orang di dunia membutuhkan yang namanya bahan panganan atau bahan makan. Tentunya bagaimana agar negara kita ini menjadi negara yang swasembada pangan atau punya ketahanan pangan agar negara kita lebih maju tentang dunia pertanian. Kita ingin memberikan sebuah solusi untuk para petani yang ada di Nusantara. Sehingga ada pepatah mengatakan bahwa kita menginginkan satu adalah bumi lestari, petaninya sejahtera, insya Allah Indonesia akan berjaya. Nah, jadi logo kita adalah bumi lestari, petani sejahtera, Indonesia berjaya. Oke, Ya. next Mas Ivan. Nah, nah di sini saya gambarkan adalah petani yang pakai dasi, pakai jas, pakai topi, bawa pacul, bawa buku. Intinya apa? Kita ingin menciptakan orang-orang di Indonesia ini yang bertani bukan hanya sebagai buruh tani, tapi kita ingin menciptakan yaitu adalah bagaimana menjadi seorang pengusaha pertanian. Sehingga apa? Negara kita akan lebih maju, akan lebih baik. Tentunya khususnya bagi para petani. Jadi ada analisa usaha pertanian, bagaimana caranya meningkatkan eh, hasil produktivitas, bagaimana cara merawat, bagaimana cara memanajemen pertanian, bukan hanya sekedar menanam atau memupuk saja, tapi memanage, ada analisa ekonominya. Maka kita menginginkan negara kita banyak petani menjadi seorang pengusaha pertanian, bukan buruh tani. Oke, next Mas Iban. Oke. Nah, salah satu tujuannya petani, apapun tanamannya, entah itu padi, entah itu jagung, entah itu cabai, entah itu bagian tanaman perkebunan, sawit, karet, dan sebagainya, pasti satu. Tujuan mereka adalah yang pertama adalah panen. Ya, betul ya, panen. Oke, next, Mas Iban. Cuma panennya seperti apa? Apakah hanya panen yang ya biasa-biasa saja, atau hanya sekedar panen-panen saja, atau hanya sekedar ikut-ikutan panen saja, kita belum tahu. Tetapi tentunya petani menanam menginginkan panen yang pertama. Oke, next, Mas Iban, terus klik. Halo, Mas Iban, klik. Nah, tentunya petani menginginkan adalah yang pertama, panennya meningkat dari seperti hasil biasanya atau memaksimalkan hasil pertaniannya. Yang kedua, tentunya juga ingin mempunyai hasil pertanian yang berkualitas, tidak hanya sekedar menghasilkan tanaman yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, mungkin harganya tinggi, tetapi tentunya harga tinggi itu juga harus melihat bagaimana hasilnya, berkualitas atau tidak. Seperti kemarin saya main ke Thailand, saya melihat tentang buah-buahan di sana. Harga satu buah saja di sana itu sekitar satu buah apa ya mangga itu hampir 50 sampai 100 baht. Intinya 25.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Itu hanya satu buah. Dan saya melihat ternyata memang kualitasnya bagus dan layak untuk dijual di tempat wisata atau tempat-tempat yang bergensi seperti mall dan sebagainya. Nah, oke, next Mas. Nah, tentunya untuk menghasilkan panen yang berkualitas, ini banyak faktor. Halo Mas Iban, next. Next Mas Iban. Nah, ya. Oke, nih faktornya. Tentunya faktornya banyak. Nah, tidak hanya satu faktor. Faktornya adalah yang pertama adalah pemilihan benih. Benihnya tepat atau tidak? Apakah F1, F2, atau F16? Sehebat apapun bertaninya, tetapi kalau benihnya tidak maksimal atau tidak berkualitas, ya hasilnya tidak akan berkualitas. Banyak juga sekarang kita bermacam-macam benih. Contohnya padi. Padi itu ada benih
inhibrida, ada benih hibrida, ada benih lokal, dan sebagainya. Nah, itu tuh hasilnya akan berbeda. Potensi hasilnya pun akan berbeda dari benih yang satu ke benih yang kedua. Nah, yang kedua adalah faktor tanah. Tanahnya juga menentukan kondisi tanahnya bagaimana. Intinya apakah tanah merah, apakah tanah gambut, ataupun tanah yang bagus. Nah, itu juga menentukan sekali. Karena pengalaman saya menanam di Kalimantan dengan menanam di Pulau Jawa itu sangat sangat berbeda. Jadi faktor tanah ini menentukan. Yang ketiga adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan yang benar, ya, tidak asal mengolah lahan. Ini. Yang keempat adalah air. Tentunya tanaman itu tidak perlu banyak air, tapi butuh air. Nah, kalau padi pun sama, padi itu bukan tanaman air, tapi butuh butuh air. Kalau airnya kebanyakan seperti banjir, tentunya tanaman itu tidak akan hasilnya tidak akan maksimal atau bahkan mati. Nah, yang selanjutnya adalah cuaca atau iklim. Nah, ini adalah cuaca atau iklim juga sangat menentukan di mana tanaman itu akan tumbuh dan cocok dan akan berbuah yang sangat baik. Nah, yang selanjutnya adalah pemupukan atau unsur hara atau nutrisi makanannya bagaimana gitu. Apakah kita penuhi atau tidak? Nah, selanjutnya ada namanya pengendalian hama. Pengendalian hama juga penting karena pengendalian hama itu kita bisa lakukan dengan cara pengamatan. Nah, pengamatan dan bisa kita kendalikan dengan cara mengendalikan mungkin dengan cara pestisida kimia atau pestisida yang organik. Nah, tentunya itu nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang kedua adalah SDM, sumber daya manusianya. Karena saya melihat selama 21 tahun lebih ya di pertanian, sebenarnya masalah pertanian di Indonesia itu hanya simpel. Satu adalah permodalan, yang kedua adalah pembinaan, yang ketiga adalah pemasaran. Ya, atau pemasaran atau marketingnya. Ini yang jadi masalah yang ada di Indonesia. Nah, makanya saya ingin mengajak kepada solo-builder di seluruh dunia, ayo kita bersama-sama memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara ini. Karena pernah saya mendapatkan sesuatu kata-kata yang luar biasa bagi saya. Yang pertama, jangan pernah bertanya apa yang telah negara berikan kepada Anda. Tapi coba Anda bertanya kepada Anda sendiri, apa yang pernah Anda berikan kepada bangsa dan negara ini. Nah, di dunia pertanian kita bisa menyumbanglah kepada negara ini, minimal memberikan suatu informasi kepada para petani agar petani kita bisa sejahtera. Insya Allah, kalau petani kita sejahtera, hasilnya maksimal, ekonomi akan bergeliat, pasar-pasar akan ramai. Mudah-mudahan dengan produk M3 Solutani ini kita bisa memberikan solusi kepada para petani yang ada di Nusantara ataupun di Indonesia. Yang kedua, yang selanjutnya adalah lain-lain, banyak sekali. Jadi faktor itu banyak, tidak hanya faktor pupuk saja, semuanya harus tercukupi, gitu kan. Ibaratkan mobil, mobil itu punya roda, ada mesin, ada setir, ada supir, ya kan, ada speedometer, ada BBM dan sebagainya. Jika salah satu rodanya tidak ada, maka dia tidak akan berjalan dengan baik. Apakah bisa berjalan begitu? Bisa, tapi tidak akan maksimal. Oke, Mas. Nah, saat ini kita akan bahas ya, bukan di faktor benih, bukan di faktor tanah. Saya yakin benih petani-petani di Indonesia sudah bisa memilih mana yang cocok atau tidak di lahan tersebut. Tanah mungkin juga bisa mempelajari, mungkin cara pengolahan lahan petani sudah terbiasa, air bisa kita lihat bisa mengatur dan sebagainya. Atau kalau cuaca atau iklim memang tidak bisa kita lawan karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita akan bahas adalah tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan tanaman atau di pemupukan atau unsur unsur hara ya. Nah, kalau hama nanti kita bisa sharing tentang hama karena di Solubis hama ini belum kita keluarkan. Baru kita keluarkan adalah untuk nutrisinya. Walaupun sebenarnya produk dari PT Solubis bisa untuk mengurangi serangan hama, bukan membunuh, tapi mengurangi atau mengusir dari serangan hama yang mengusir. Oke. Oke, Mas Iban, next. Nah, kita akan membahas salah satunya adalah unsur hara. Oke. Unsur hara. Unsur hara itu apa sih, Mas? Nah, unsur hara itu adalah makanan. Makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, di dalam penelitian, dalam akademisi, tanaman itu membutuhkan unsur hara atau makanannya kurang lebih 20 sampai dengan 90 jenis unsur hara. Itu banyak banget. Nah, tetapi yang pokok, intinya pokok itu wajib. Yang harus ada, tidak boleh tidak ada.
itu kurang lebihnya ada sekitar 13 jenis unsur hara yang harus kita penuhi untuk tanaman. Oke, Mas. Next. Coba next. Oke. Nah, yang pertama, tanaman itu sama dengan manusia. Tanaman itu membutuhkan yang pertama adalah unsur makro. Nah, ayo naik Mas Iban, terus klik semua aja Mas Iban, nggak apa-apa, langsung klik semuanya ya, biar cepat. Oke, nah siap. Nah ini ya, saya akan bacakan ya. Tanaman membutuhkan dua unsur sebenarnya. Yang pertama adalah unsur makro, yang kedua adalah unsur mikro. Nah, bahasanya makro itu apa, Thomas? Makro itu apa sih? Makro adalah pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Kalau manusia itu adalah nasi. Nah, mikro adalah pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Kalau manusia itu adalah lauk pauk. Nah, makro ini biasanya terdapat di pupuk anorganik atau pupuk buatan. Seperti contohnya adalah seperti N itu nitrogen, urea, fosfat, kalium, sulfur, kalium, magnesium. Nah, K itu P itu TSP, KCl, Za dan sebagainya. Dolomit dan sebagainya. Itu biasanya unsur hara yang besar atau nasinya tanaman yang terbuat dari pupuk anorganik atau pupuk kimia. Sedangkan pupuk mikro atau lauk pauknya itu terdapat ada Fe, zinc, kuprun, ya, mangan, klor, boron. Nah, itu bahasanya ya. Nah, itu adalah mikro. Biasanya itu pupuk itu terdapat di pupuk alami. Ya, pupuk alami atau saya katakan pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Kalau manusia itu ya lauk pauknya. Nah, pada intinya kedua unsur makro dan mikro semenjak dulu Allah sudah diberikan di tanah kita. Sudah ada sebenarnya. Cuma karena di dalam dunia pertanian kita melakukan tanam, panen, tanam, panen bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, maka lama-lama makanan atau unsur hara yang ada dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman itu berkurang. Kenapa? Karena terjadinya pengeluaran unsur hara. Contohnya adalah kita minum kopi atau minum jus atau makan nasi. Ya mungkin kita minum kopinya sedikit-sedikit, tapi lama-lama kopinya akan habis kalau kita tidak kembalikan lagi kopi yang baru. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadinya yaitu unsur hara di dalam tanah itu berkurang, habis. Gitu. Simple sebenarnya pertanyaan itu. Nah, terus bagaimana caranya? Simple, ya kita kembalikan yang disebut back to nature, mengembalikan sesuatu ke alam itu mengembalikan sesuatu kepada alam yang nantinya yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, cuma yang saya lihat saat ini para petani khususnya petani padi ya atau petani yang lain ya, yang biasa-biasa saja, mereka tuh jarang pernah mengembalikan 13 unsur hara ini. Yang mereka kembalikan kadang-kadang hanya 3 unsur, yaitu urea, TSP dan KCl. Itu aja. Intinya apa? Intinya berarti tanaman itu kekurangan unsur hara. Loh, Pak, tapi kan tetap hidup. Ya, sama dengan manusia. Manusia pun hanya makan nasi pun tetap hidup. Tapi mungkin perkembangannya tidak maksimal atau kurang gizi. Nah, intinya apa? Saat ini kenapa dulu tanaman padi kita, ya, tanaman padi kita dulu eh, bisa menghasilkan puluhan ton, 8 ton, 10 ton, bahkan 12 ton. Karena cadangan unsur haranya masih banyak. Sekarang rata-rata di Indonesia, kalau kita rata-rata hasil pertanian di Indonesia itu hanya 4 sampai dengan 5 ton per hektar per musim. Bayangkan Bapak Ibu semuanya. Sekarang jumlah penduduk Indonesia ada berapa? Setiap hari butuh makan, ya kan? Satu orang kalau kita teliti, satu orang rata-rata membutuhkan makan beras itu 1/4 kilo kali berapa juta orang atau berapa ratus juta orang, dan kita hitung berapa hasil pertanian di Indonesia dengan jumlah lahan yang ada. Bahkan sekarang lahan di Pulau Jawa khususnya itu sudah banyak penyusutan. Lahan yang sawah sudah banyak jadi perumahan. Lahan yang sawah sudah banyak jadi pabrik dan sebagainya. Sehingga apa? Terjadinya pengurangan lahan, jumlah penduduk semakin banyak, hasil pertanian semakin berkurang,
Akhirnya apa? Negara kita menjadi negara importir bahan makanan. Seandainya saja ketika itu terjadi kita harus impor dan kita diembargo oleh negara lain, tidak dikirim beras karena kita tidak bisa memproduksi beras yang maksimal, apa yang terjadi? Sehebat-hebatnya teknologi perang kita, kalau nggak makan tetap kalah. Makanya kenapa saya semangat di dunia pertanian? Karena kita ingin memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara ini, bagaimana negara kita ini menjadi negara yang punya ketahanan pangan tersendiri. Dan kalau bisa swasembada pangan sendiri, tidak ketergantungan dari negara lain. Ini yang pertama. Nah, sehingga apa? Sehingga intinya apa? Negara kita saat ini adalah kekurangan unsur hara pertanian kita. Makanya hasil kita tidak bisa maksimal. Oke, naik Mas Iban? Oke. Nah, ini. Yang kedua, terjadinya pengerasan lahan pertanian. Nah, ini. Ya. Ini juga masalah bagi kita. Pertama, kenapa? Karena sekarang kita terlalu overdosis. Overdosis menggunakan bahan anorganik atau pupuk kimia yang berlebihan dan terus menerus. Sehingga apa? Sehingga banyak terjadi namanya endapan atau residu pupuk kimia yang ada dalam tanah kita. Yang dulunya mungkin tanah kita, sawah kita dalamnya 1 lutut, sekarang paling 1,5 polo aja kadang nggak ada. Ketebalan tanah kita hanya berapa senti. Karena itu dampak efek dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan terus menerus. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu kurang baik. Yang kedua, kenapa kok jadi lahannya jadi keras? Karena memang tidak semua unsur pupuk kimia itu diserap oleh tanaman. Karena kita tahu seperti urea itu kan nitrogen ada tulisannya N46%. Intinya apa? Dari 100 kg urea itu kandungan unsur nitrogennya hanya 46%. Yang 54% adalah bahan pengikat. N itu nitrogen. Nah, yang menyebabkan tanah kita rusak itu adalah bahan pengikatnya tadi, bukan nitrogennya. Tapi bahan pengikat itu yang mengendap di dalam tanah kita. Sehingga meninggalkan apa? Meninggalkan residu pupuk kimia yang sangat sulit terurai oleh tanah kita atau tanaman kita. Sehingga apa? Menumpuk pada lapisan tanah dan lama-lama tanah kita menjadi keras. Kalau keras, apa akibatnya? Akibatnya adalah akar tanaman sulit untuk menyerap pupuk karena dia tidak bisa berkembang karena terbatas kekuatan akar untuk mencari makanan. Yang kedua, ada pernapasan akarnya terganggu atau aerasinya terganggu. Karena jumlah anakan padi akan sedikit karena tidak bisa berkembang. Ya. Yang saja berkurangnya mikroorganisme yang menguntungkan. Mikro itu makhluk hidup. Makhluk hidup yang berkurang. Contohnya yang paling mudah adalah belut. Sekarang sangat sulit kita mencari belut di sawah. Kan? Dan mikroorganisme yang lain seperti penambat N, penambat P, penambat K, dan sebagainya. Yang sangat menguntungkan untuk tanah kita ataupun tanaman kita. Oke, next, Mas Iban. Ya. Oke. Nah, ini gambarnya dosis pupuk semakin tinggi. Bayangkan habis semuanya. Saya kemarin ke Karawang, saya tanya 1 hektar habis berapa urea, Pak? 1 ton, Mas. 1 ton, luar biasa. Gitu. Oke. Oke, next, Mas Iban. Nah, ini Pak. Sebenarnya bagaimana caranya? Tanah keras, ya, dan miskinnya unsur hara, solusinya gampang sebenarnya. Yaitu apa? Pupuk alami atau pupuk kandang. Nah ini, next Mas Iban. Nah ini, next. Oke. Terus next Mas. Nah ini. Nah, sebenarnya solusinya adalah pupuk kandang karena Allah sudah menciptakan. Tapi pertanyaannya, banyak petani, terutama petani padi, itu jarang mau menggunakan pupuk kandang karena mereka beralasan. Alasannya apa? Mas, ketersediaannya sangat terbatas. Ya. Karena apa? Karena untuk mengembalikan kesuburan tanah kita di dalam 1 hektar tanah 1 musim untuk mengembalikannya kembali ke seperti dulu itu membutuhkan paling enggak 20 sampai dengan 40 ton pupuk kandang per musim selama kurang lebih 3 sampai dengan 5 tahun untuk mengembalikan kesuburan tanah kita.
saat ini banyak petani yang tidak pernah mau menggunakan pupuk kandang karena alasannya sangat sulit mendapatkan pupuk kandang. Oke. Nah, terus yang kedua, tidak praktis. Kenapa? Karena kita untuk membawa 1 ton pupuk kandang aja butuh tenaga, butuh waktu, ya kan? Butuh sangat biaya sangat sangat besar. Perlu proses pematangan. Kenapa? Pupuk kandang itu tidak bisa langsung dari kandang langsung dikasih ke tanah, tidak bisa. Perlu namanya fermentasi. Paling cepat 2-3 bulan dengan bantuan mikroorganisme. Tapi paling bagus paling enggak 1 tahun. Makanya ketika saya jalan ke Pengalengan, mereka lebih baik menampung pupuk kandang daripada mereka beli mobil mewah. Kenapa? Pupuk kandang itu adalah seperti harta yang sangat berharga. Nah ini, makanya itu butuh waktu. Tidak bisa langsung ditaruh dari kandang langsung ke lahan, tidak bisa. Yang selanjutnya apa? Banyak mengandung bibit gulma. Kenapa? Karena namanya kotoran sapi, sapi makan rumput, itu ada biji rumput yang tidak bisa diuraikan oleh pencernaan si sapi tersebut atau hewan tersebut, maka dia akan keluar bersama feses kotorannya. Kalau kita langsung sebar ke tanaman, maka nanti biasanya akan tumbuh rumput yang sangat banyak karena sudah ada bibit rumput atau bibit gulma. Harga mahal. Saat ini pupuk kandang sangat harga mahal ya. 1 karung kadang-kadang mencapai 25 kilo, itu harganya sampai dengan 25.000, belum ongkos kirimnya dan sebagainya. Ketika saya main ke Garut juga, dari mulai toko sampai dengan lahan, paling nggak 1 karung pupuk kandang itu dengan berat 25 kg itu biayanya sekitar 30 sampai dengan 40.000 rupiah. Bayangkan kalau 1 hektar membutuhkan 10-20 ton, berapa uang harus kita keluarkan untuk menggunakan pupuk kandang. Nah, tapi apakah pupuk kandang tidak dipakai? Kalau bisa tetap dipakai. Kalau ada tetap dipakai. Nah, tetapi harus memenuhi syarat yang standar. Makanya ketika memang benar-benar pupuk kandang tidak ada, maka kita diperlukan yaitu alternatif atau pengganti, ya, atau pendamping. Kalau alternatif pengganti itu bila benar-benar pupuk kandang tidak ada, bisa kita gantikan dengan pupuk-pupuk yang buatan teknologi terbaru atau pendamping. Kalau ada pupuk kandang tetap dipakai. Nah, pendampingnya adalah bisa menggunakan produk-produk dari produk yang ada. Nah, saat ini bagaimana? Apa solusinya? Nah, PT Solusi Bisnis Internasional ya mengeluarkan suatu produk yang luar biasa, produk yang unik ya, ini ya, yaitu adalah pupuk M3 Solo Tani. Nah, M3 Solo Tani ini sebagai bagian dari apa? Solusi. Solusi untuk apa? Jika benar-benar pupuk kandang tidak ada, bisa sebagai pendamping. Yang kedua, bisa benar-benar untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Next, Mas Iban, next, ya, next. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tanaman, yaitu di unsur mikro, yaitu lauk pauknya. Nah ini, jadi jangan salah ya, pupuk M3 ini adalah pupuk mikro. Dia golongannya bukan pupuk hayati, karena pupuk itu ada beberapa bagian. Ini harus kenalan dulu. Pupuk itu ada 3 bagian. Yang pertama, ada pupuk anorganik, ada pupuk organik. Nah, pupuk organik artinya pupuk yang mudah terurai. Nah, yang biasanya terbuat dari tanaman, tumbuhan, ataupun mikroorganisme. Ya. Nah, pupuk organik terbagi menjadi 2, yaitu pupuk nabati dan juga pupuk hayati. Nah, jangan salah ya. Jadi kita ini adalah golongannya bukan di hayati, karena hayati itu adalah pupuk yang bahan aktifnya dari mikrobia. Nah, seperti E4 dan sebagainya. Kalau pupuk yang dikatakan bio-bio itu berarti dia pupuk yang terbuat bahan aktifnya dari makhluk hidup, ya kan? Nah, biasanya itu untuk pembenah tanah, ya, untuk membantu penambat NP dan sebagainya. Nah, Solutani pupuknya luar biasa, bukan terbuat dari kotoran hewan, tapi murni dari bahan baku alami. Salah satunya adalah bahan bakunya dari lidah buaya atau aloe vera. Ini teknologi terbaru. Kita sering lihat di YouTube banyak orang membuat benih bibit yang diolesi oleh aloe vera atau lidah buaya untuk ZPT-nya, perangsang tubuhnya.
Akhirnya apa? Dia bisa tumbuh dan sebagainya. Nah, ini intinya apa? Ini pupuk ini sangat bersahabat, bukan terbuat dari kotoran, karena pupuk organik juga ada yang dari kotoran, ada yang dari kencing sapinya atau kencing kambing, urin kelinci dan sebagainya. Nah, kita tidak ada mengandung bahan dari hewan. Kita murni dari bahan alami, buah-buahan, sayur dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah terbuat dari bahan dasarnya aloe vera atau lidah lidah buaya. Karena dia mengandung hara yang sangat lengkap ya untuk fase vegetatif maupun degeneratif. Vegetatif itu artinya pertumbuhan, degeneratif itu artinya adalah masa-masa pembuahan. Nah, dan juga luar biasanya ini dilengkapi dengan ekstrak mint. Ekstrak mint itu untuk apa? Ekstrak mint dapat berfungsi sebagai antimikroba atau penyakit bakteri, luar biasa di sini. Karena mencari bakteri itu susah. Ini sudah ada ya, karena ini ada satu bahan minyak. Yang kedua untuk mengurangi dari serangan jamur atau fungisida dan juga sebagai penolak hama dan tikus serta mampu menghambat penetasan telur serangga. Sehingga ketika seperti penggere batang, ketika dia ada kupu-kupu hama putih palsu, dia menusuk di batang padinya. Nah, ketika kita semprotkan dengan produk Solutani, karena ada ekstrak minnya, maka telur yang ditaruh di batang padi tersebut tidak akan berkembang, akan mati gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak ada serangan namanya sundep dan sebagainya atau penggerek batang dan sebagainya. Nah, intinya apa? Ini pupuk yang luar biasa dan kandungan-kandungan yang lain karena komplit ada unsur mikro dan makronya. Walaupun makronya nilainya kecil, ya kan? Karena kalau pupuk organik itu kalau makronya di atas 5% ya berarti bukan organik lagi. Dia sudah mengandung pupuk organik. Karena organik itu kandungan nitrogennya di bawah 5%. Gitu. Ini nanti kedepannya kita training ya. Nah, ini adalah bahan bakunya, yaitu ingat bahan bakunya yang utama adalah aloe vera dan daun mint. Ini ya. Nah, ini kandungannya banyak sekali ya. Next, Mas Iban. Next. Ini kandungannya seperti N ya. Di N di sini nitrogen, P, K, ada Ca, Mg, S, C organiknya, Fe-nya, mangannya, Zn semua sudah komplit semua di sini. Ada kandungan ZPT-nya juga seperti auksin, sitokinin, giberlin ya. Juga perekat asam amino, enzim, gula, vitamin, polifenol, humatufat. Kok ada enzimnya? Iya Mas, enzim. Enzim itu pupuk. Pupuk itu ya enzim gitu loh. Sama dengan manusia. Manusia juga butuh pupuk. Apa? Enzim. Nah, ini. Dia punya kandungan enzim juga. Karena tanaman juga membutuhkan namanya enzim. Nah, ini ya. Untuk izinnya sudah ada di Deptan, juga ada Scoville-nya sudah ada semua. Next Mas Iban. Yuk, next. Oke. Nah, di sini caranya mudah. Caranya sangat mudah sekali, praktis. Bahkan pupuk Solutani ini bisa dicampur dengan pestisida kimia atau insektisida kimia. Tidak masalah. Karena apa? Dia bukan pupuk hayati. Dia golongannya adalah pupuk nabati. Jadi tidak ada masalah. Dia unsurnya unsur hara murni, ya kan? Dan sifatnya ion. Kenapa ion? Karena ibaratkan tanaman ketika kita semprot dengan produk M3 Solutani itu langsung diserap oleh tanaman. Tidak perlu proses fermentasi, tidak perlu proses pengolahan, langsung instan jadi. Karena memang ini dengan teknologi nano. Nano itu teknologi partikel yang terkecil sehingga mudah diserap oleh mulut daun ataupun tanaman yang kita semprotkan. Dan kita ketahui untuk penyemprotan paling bagus 70% dari bawah, 30% dari atas. Kenapa dari bawah? Karena stomata daun atau mulut daun itu ada di bawah daun, bukan di atas daun. Dan penyemprotannya itu paling bagus setelah matahari terbit. Jam 7 sampai dengan jam 10. Karena jam-jam tersebutlah stomata akan membuka. Nah, ketika kita semprotkan dengan pupuk M3 Solutani, maka akan langsung diserap oleh tanaman. Tapi di atas jam 10, maka stomata akan menutup kembali. Jadi efektifnya itu penyemprotan dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 siang. Paling efektifnya. Nah, kalau dengan pestisida kimia bisa dicampur? Bisa. Dan dia tidak ada pengaruhnya. Karena dia bukan hayati, dia nabati. Tidak ada bentrokan atau tidak ada masalah. Nah, caranya gampang sekali.
Apapun tanamannya sama dengan enzim. Apapun penyakitnya pasti kita minum enzim. Ya. Caranya gimana? Caranya cukup 3 sendok sampai 5 sendok takar. Ya. Di sini ada takarnya. Oke, seperti ini. Nah, ini sendoknya. Seperti ini. Ya. Kecil, agar-agar ya. Cukup 1 tangki menggunakan 3 sendok ini. Uncup. Yang tangki ukurannya 14 sampai dengan 17 liter. Wah, sangat ngirit. Intinya apa? 1 botol ini bisa kita gunakan kurang lebihnya 10 sampai dengan 15 tangki, ya kan? Ini. Jadi sangat kecil sekali, walaupun kecil-kecil tapi si cabai rawit. Nah, ini untuk per tangkinya. Kalau untuk luasan lahan, setiap 1 botol ini kurang lebih bisa kita gunakan untuk 1000 meter persegi. Kalau 1 hektar berarti membutuhkan paling enggak 10 botol produk M3 Solutani. Nih, sangat efektif nih ya. Nah, ini dimasukkan ke tangki ya. Kalau untuk tanaman padi bisa disemprotkan 3 sampai dengan 4 kali. Nah, yang pertama mungkin penyemprotan dilakukan pada usia 10 hari setelah tanam. Nanti yang kedua 20 hari HST atau HST itu hari setelah tanam. Yang ketiga mungkin 30 hari setelah tanam dan juga 40 hari atau maksimal sampai dengan 50 hari setelah tanam. Sudah 4 sampai dengan 5 kali nyemprot tidak masalah ya. Tanaman cabai pun sama gitu. Kalau paling bagus di pembenihan juga kita semprotkan walaupun dosisnya dengan sangat sedikit. Nah, ini karena itu adalah cara penyemprotannya. Kalau untuk kocoran mudah, bisa gunakan 1 sampai 2 sendok takar ya untuk 10 liter air. 1 ember yang hitam yang 10 liter air, siramkan ke media lahan di sekitar perakaran ya. Kurang lebih sekitar 1/4 liter atau 200 ml per tanaman, bisa dilakukan 2 sampai dengan 4 minggu sekali. Dan juga bisa dicampur bersamaan NPK. Nah, kalau untuk sawit gimana, Mas? Sawit itu kan susah air. Nah, kalau susah air, ini bisa campur dengan NPK. Kita masukkan NPK-nya, NPK kita masukkan Solutani, kita aduk jadikan satu, tebarkan di lahan tersebut. Ini bisa dilakukan. Intinya apa? Ini produk pupuk yang serbaguna. Nah, apakah bisa mengurangi pupuk anorganiknya? Bisa, tapi perlahan. Di awal saya tidak anjurkan untuk menguranginya. Kenapa? Karena manfaatnya berbeda, ya. Karena tanaman butuh makro. Makronya dari pupuk anorganik, mikronya dari pupuk Solutani. Tapi bisa mengurangi sampai dengan 25 sampai dengan 30% dari dosis standar atau dosis yang biasanya dilakukan oleh petani. Karena saya nggak bisa mengatakan di sana berapa, karena dosisnya NPK per hektar di satu daerah dengan daerah yang lain itu sangat berbeda. Walaupun aturan pemerintah itu setiap 1 hektar itu maksimal menggunakan pupuk anorganiknya totalnya 525 kilo sampai dengan 600 kilogram. Tapi faktanya petani saat ini saya tanya ada yang 1 ton, ada 1,2 ton per hektar per musim. Bayangkan berapa residu yang menumpuk dalam lapisan tanah kita. Sehingga apa? Sehingga banyak tanah kita yang semakin lama semakin rusak. Kalau sudah rusak bisa ditanami, hasilnya tidak maksimal, maka banyak orang anak muda pun tidak pernah mau melirik ke dunia pertanian. Padahal di negara Thailand kemarin maju dari dunia pertanian. Saya melihat di Thailand kemarin, maaf ya, negara seperti itu nggak ada namanya mobil Avanza, Sigra, nggak ada. Rata-rata mobilnya pasti Fortune, Hilux, dan mobil kelas-kelas menengah. Mereka hidup dari dunia pertanian, bahkan hanya menanam menanam ketela saja mereka bisa hidup. Mobilnya mobil Fortune gitu. Intinya apa? Dunia pertanian itu sangat luar biasa. Makanya kita menginginkan ayo mengajak kepada semua orang menjadi pengusaha pertanian yang berteknologi. Nah, dulu Thailand belajar ke Indonesia, sekarang kita yang belajar ke Thailand. Nah, makanya sayang sekali padahal negara kita adalah 75% adalah negara agraris. Kalau kita sebagai marketing ya, kita kuasai 1 kabupaten saja, Anda kaya. Ya, Anda bisa punya bonus ratusan juta, bahkan miliar rupiah dari potensi produk-produk agrokompleks, yaitu pertanian,
peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Nah, ini adalah cara pemakaiannya. Oke, next, Mas Iban. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Cara aplikasinya untuk tanaman cabai ya sebenarnya sama ya. Pada umur 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu setiap ini ya 3 sampai dengan 5 sendok makan per tangki. Nah, sehingga apa? Sehingga eh, cara penyemprotannya cukup dengan seminggu sekali. Kalau saya katakan seminggu sekali Anda semprotkan ke tanaman yang Anda tanaman. Intinya tanaman itu sama saja. Mau tanaman padi, mau tanaman cabai, hortikultura ya, mau tanaman kalau tanaman tahunan itu berbeda karena tanaman tahunan itu harus minimalnya 1 tahun itu pemupukan 2 sampai dengan 4 kali. Ya. 2 atau sampai dengan 4 kali karena maaf 3 kali lah per 4 bulan sekali pokoknya. Berarti 3 kali pemupukan itu untuk tanaman seperti karet, eh, sawit dan sebagainya. Tapi rata-rata di Indonesia rata-rata hanya 2 kali dalam setahun ya wajar kalau hasilnya tidak akan maksimal gitu. Bahkan banyak kekurangan unsur yang lain. Nah, ini teknologi seperti itu ya. Tapi semuanya. Jadi next Mas Iban, oke. Okay. Next, ini tanamannya seperti ini. Anda bisa nanti dapatkan slide-nya. Nah, ini jagung juga sama ya. Intinya semua pemakaiannya sama ya seperti ini. Nah, seperti itu adalah cara pemakaiannya. Simpel aja. Jadi pupuk M3 Solutani adalah, saya ulangi, adalah pupuk mikro untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Oke, jangan salah. Dan bisa dicampur dengan pestisida kimia. Dan juga bisa mengurangi, bukan menghilangkan, mengurangi penggunaan pupuk anorganik 25 sampai dengan 30% dari dosis yang mereka lakukan. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekian dari saya. Ayo sama-sama kita menjadi PPL swasta. Kita membantu kepada petani, minimalnya kita memberikan sebuah informasi kepada petani agar hasilnya bisa maksimal sehingga bumi kita lestari, petani kita sejahtera, Indonesia berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita yang sangat luar biasa. Masya Allah ya. Oke, tadi pemaparan yang begitu detail ya tentunya ya tentang manfaat dari produk M3 Sultan ini ya. Tentunya banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ya jika kita memaksimalkan produk yang satu ini ya. Salah satunya untuk para petani di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara ya. Buat teman-teman mungkin yang tinggalnya di Hong Kong, bisa promosiin ke petani di sana ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali ya untuk Pak Agustriana. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang hari ini hadir dan sudah bergabung, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, karena kita ada sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman semua yang mau bertanya langsung, boleh audio dibuka atau mungkin masih malu, boleh di room chat ya. Tapi lebih baik kalau ini bertemu langsung ya, atau bertatap muka secara langsung bersama pemateri kita. Oke, buat teman-teman ada yang mau ditanyakan Halo, tentang, halo, silakan. ya dengan Bambang Ibu Dengan dari Bapak Merauke Pak. Bambang. Oke, Ya, silakan Merauke. Bapak. Ya, izin Ibu apa yang untuk kami di sini kan masuk dalam program pengembangan apa? Pengembangan food estate yang 1 juta hektar itu Ibu. Nah, ya kebetulan kami juga sudah sempat dapat produknya. Kami belum coba, tapi dari ukurannya sangat luar biasa. Jadi sangat luar biasa karena kami coba baca takarannya. Biasanya satu botol yang 100 gram itu kurang lebih bisa terpakai sekitar 10 kali atau 10 tangki. Jadi kurang lebih kalau itu kita aplikasi di sawah itu kurang lebih ya berarti 1 hektar kita hanya butuh sekitar 300 gram lah. 300 gram yang apa? Yang produk segini gitu ya. Nah, dari artinya untuk pengembangan pertanian ke depan ini sangat mensupport gitu ya. Sangat mensupport dengan apa? Permasalahan pupuk dan sebagainya gitu. Yang kami inginkan gitu. Apakah bisa untuk mendekatkan produk gitu? Untuk mendekatkan produk ada apa ya distributor atau stokis center atau apa yang
atau gudang-gudangnya apa M3 yang jadi M3 di Merauke, Papua. Kebetulan Merauke Papua ini kebetulan sudah terjadi pemekaran provinsi, dia menjadi Papua Selatan, dan fokus pengembangan food estate ada di Merauke. Kalau teman-teman di Kalimantan dan sebagainya yang berita nasional itu ketela pohon hanya sebesar kelingking, kami mungkin di sini bisa sebesar paha gitu dari apalagi dengan hadirnya produk M3 yang saya lihat dari komposisinya sangat luar biasa, unsur makro, unsur mikro dan protein. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dari perusahaan bisa mendekatkan produk untuk Merauke Papua seiring dengan dengan pengembangan Merauke dicanangkan menjadi kawasan ekonomi khusus pengembangan pangan. Itu dari kami, terima kasih. Oke, untuk Bapak Agus, apa bisa dibantu dijawab secara langsung ya? Apakah dari perusahaan bisa mendekatkan produk M3 Sultan ini ya? Nanti agar lebih memudahkan ya untuk Pak Bambang yang tinggalnya mungkin cukup jauh ya di Merauke, Papua. Ya. Selamat siang Pak Bambang. Salam kaya, sehat dan bahagia. Ya. Semoga petani kita sejahtera. Oke, ya. Ya, kenalkan ya. Pak Bambang. Ya. Ya, siap. Halo Pak. Ya, Bapak Bambang. Pak Bambang yang berikan Ya. informasi yang pertama Bapak Eka ya. Pak Arianta ya, Pak. Betul. Iya, oke, terima kasih. Arianta. Oke, baik Pak Arianta. Pak Arianta bisa dibantu. Jadi gini Bapak Ibu Pak Bambang, intinya apa? Produk Solutani ini memang ini produk yang akan kita kembangkan di nasional. Nah, pada intinya Bapak Bambang nanti bisa membuka cabang atau menjadi reseller atau menjadi agen di Merauke, tuh Pak ya. Nah, intinya Bapak bisa membuka yang namanya stokis Pak, gitu. Stokis yang nanti produknya akan kita kirim ke Merauke. Tentunya kalau untuk harga mungkin harga Jawa hanya plus ongkir ya, karena Merauke jauh Pak ya, gitu ya. Merauke. Nah, nanti Bapak bisa menjadi stokis atau agent di sana. Untuk promo sekarang Pak, ini ada promo yang luar biasa. Dengan cukup hanya 10 juta rupiah, Bapak bisa menjadi stokis di Merauke. Insya Allah Bapak Bambang, ketika nanti di sana berkembang, Bapak membutuhkan kami untuk sosialisasi di Merauke, kami siap untuk mendampingi para petani yang ada di Merauke. Sehingga nantinya Bapak Bambang selain mendapatkan manfaat dari produk, nanti bisa mendapatkan manfaat bisnisnya atau mendapatkan peluang usahanya atau mendapatkan penghasilan dari PT Solusi Bisnis Internasional. Begitu Pak Bambang. Terima kasih Bambang ya. Ya, mungkin Nanti izin. ya. Mau kami sebenarnya dari perusahaan, misalnya ada cabang, gitu. Ada seiring dengan Merauke dikembangkan menjadi sentra pertanian gitu. Bisa Bapak. Ya, potensi yang ada sekarang 50.000 hektar dengan program KEK yang KEK yang food estate yang sedang diperdebatkan tapi kelihatannya food estate akan berjalan karena lahan rawa kita beda dengan lahan rawa yang di Kalimantan gitu ya. Karena di sini kebetulan saya berada di areal ini yang sedang dikembangkan. Di sini kelengkeng sudah hidup, Pak. Kelengkeng sudah hidup. Yang awalnya dulu dia lahan rawa lebak, gitu. Jadi ada perusahaan yang di Merauke seiring dengan pengembangan pertanian, kan permasalahan pengembangan pertanian kan pupuk ya, pupuk. Nah, kalau perusahaan ada di sini gitu, jadi tidak mitra yang mengembangkan, tapi perusahaan dengan pemerintah gitu. Mungkin mau saya seperti itu. Apakah bisa disupport seperti itu? Jadi ada kayak perwakilan atau cabangnya Solutani yang memang di Merauke gitu. Jadi pengembangannya malah berangkat dari Merauke Papua seiring dengan rencana pengembangan food estate atau yang akan dirubah menjadi KEK gitu. Oke, Pak Bambang, berarti intinya Bapak menginginkan tim kami ada di Merauke gitu ya Pak, untuk kerjasama dengan pemerintah tempat gitu kan? Ya, jadi Solutani sudah ini membackup mengekak dengan
Kan permasalahan pengembangan pertanian kan masalahnya pupuk. Sebenarnya hari Ya, ini siap. produk yang sangat luar biasa. Baik, baik Bapak, Ya, nanti bisa kita tindak lanjuti. Saya juga pernah menjadi seorang mitra dari Dinas Pertanian di Kalimantan Barat, satu provinsi. Nanti bisa kita bangun, bisa kerjasama dengan pemerintah setempat untuk mungkin kita membantu adalah hanya di eh, apa ya, edukasi atau mungkin dengan produk-produk dari PT Solutani, gitu, Pak. Kalau izin untuk mungkin ya, mungkin kerjasamanya mungkin malah dengan Kementerian Pusat, Pak, dengan Kementerian Pusat, gitu. Karena ini pengembangan food estate-nya kan program nasional itu. oh gitu ya Pak. Nah, karena Ya yang baik, saya lihat produknya luar biasa gitu, produknya sangat sangat luar luar biasa. Jadi malah dari apa? Dari apa? Kementerian gitu. Karena misalnya dengan 50.000 hektar atau yang ada wacana dikembangkan 250.000 hektar, kalau 1 hektarnya 2 atau 300 gram gitu, kan sudah berapa, sangat-sangat besar sekali gitu, sangat-sangat iya, sangat sekali. Nah, kebetulan produk pertanian kan dia harus dikawal apa? Dikawal pemerintah gitu ya, ya dikawal. pendampingan. Nah, pendampingannya mungkin masuk ke kami, ya mungkin kalau kerjasamanya malah MOU-nya dengan kementerian, Pak, kementerian Ya, gitu, Kementerian baik Bapak. Pertanian. Baik, nanti Oke. kita tindak lanjuti, kita akan mencari siapa yang punya link ke Menteri Pertanian Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak nanti kita kan harus pada linknya juga ya Pak. Karena seperti itu kan lumayan agak gini birokrasi kan. Nah, Ya, tapi yang penting gini aja dulu Pak. Nanti setahu kami nanti Bapak praktekkan dulu produk Solutani di Merauke. Saya yakin kalau sudah ada bukti, karena pemerintah juga pengennya bukti Pak ya, ada dem dulu Pak. ya. Nanti Bapak bukti dengan sering konsultasi yang terpenting, sering konsultasi karena jaraknya jauh, mungkin kami belum bisa ke sana, tapi kami usahakan jika memang Solutani berkembang di sana, kami siap datang ke sana Pak untuk mendampingi para petani minimalnya. Nah, kalau bisa Izin, kita kerjasama dengan pihak birokrasi, Mantap. nggak apa-apa. ya, Gitu, Pak. izin. Kalau ingin membentuk demplot gitu ya, apakah ada kayak acuan apa? Acuan standarnya ini. Jadi kayak apa? Supaya dia jadi apa? Jadi kayak hasil hasil uji respon Solutani di lahan pertanian Merauke yang saat ini kami punya sekitar 50.000, Pak. 50.000 Ya, baik Pak. hektar. Nah, terus produk-produk pupuk yang kita sama-sama tahu pupuk nasional sedang kadang ada kadang tidak gitu ya. Gitu. Iya, Mungkin Solutani kalau memang ada mau apa ya kayak panduan untuk budidaya. melakukan plot, kami dan Iya, teman-teman di siap mengawal. Nanti coba kami itu dari Solutani kita bawakan surat ke instansi terkait bahwa titik-titik ini kita lakukan demplot. Kebetulan di sini ada sekitar kalau sebarannya mungkin sekitar ada 20 titik, Pak. Sekitar ada iya, baik 20 Pak. titik. Siap. Gitu. Kalau ada Tanamannya apa Pak? Tanamannya apa Pak? ya untuk Merauke dikembangkan menjadi padi, Pak. Padi, Oh, tebu, padi, ya padi, tebu sama ada jagung. yang jagung, jagung ikutan gitu. Ada jagung juga akan coba secara luas ya, secara luas gitu. Karena di sini kalau teman-teman di Jawa hanya punya petani itu 1 hektar, kalau di sini rata-rata bisa rata-rata kan bisa sampai 10 hektaran Betul, betul. gitu per petani gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau demplotnya begini, kami harus ngecek dulu, Pak. Dalam arti jenis tanahnya seperti apa, pH-nya seperti apa, gitu kan, Pak ya. Karena tanah Jawa dengan tanah Merauke kan berbeda ya, Pak. Nanti teknis budidayanya kami cari informasi dulu ke Bapak, nanti bisa menghubungi saya langsung atau ke Pak Ya, Eka, kita ngobrol. ya. Saya juga harus mengetahui kultur di sana seperti apa, jenis tanahnya seperti apa, iklimnya seperti apa. Itu nanti ada sedikit perbedaan. Nah, tapi untuk di awal itu sangat mudah sekali, Pak. Intinya apa? Lakukan aja petani seperti standarnya saja, ya, Pak ya. Nah, perbedaannya adalah ketika Bapak punya misalkan 1 hektar yang 5.000 meter persegi, setengah hektar pakai pupuk tambahannya Solutani, yang 5.000 meter persegi seperti apa adanya. Tapi dengan pupuk yang sama, benih yang sama, manajemen yang sama, perbedaannya adalah hanya yang satu menggunakan tambahan pupuk dari Solutani,
yang satu tidak. Itu standarnya awalnya di situ dulu, Pak. Gitu. Nah, kalau mulai dari awal kami harus cek pH-nya berapa. pH-nya berapa di sana, Pak? 6, 4, 7. Bervariasi sih Mas, jadi bervariasi. Lahan yang sudah jadi di kisaran kan dia lahan-lahan bukaan baru ya, Oh, baru lahan-lahan ya, masih bagus. untuk tipologi anunya dia daerah rawa lebak gitu, di rawa Rawa lebak, jadi mirip kalau itu mirip Gambut, Semarang ya, mirip gambut. Semarang. Tidak, dia aluvial, jadi apa? Oh, Endapan. oh, Ya, endapan. endapan. Oh, itu Ya, nutrisinya besar tuh, Pak. ya, ya. pH-nya Jadi pH-nya macam-macam ya, Pak. macam, jadi apa? Macam-macam gitu. Gitu. Oh, Ada rawa ya. ya uniknya yang lahan Merauke itu saat dia dikeringkan, dia malah jadi basah. Beda dengan teman-teman di Kalimantan sama apa? Di ini, saat Jawa, dikeringkan dia malah asam gitu. keras. Ya, Ya, besar. ya. Ya mungkin Oh, gitu dia sementara baik. dari Merauke. Baik, Pak. Nanti bisa kita ngobrol, lanjuti Siap. via telepon konsultasi. Bapak bisa langsung menghubungi Insinyur Eka, Pak. Dia juga insinyur tuh, Pak Eka tuh, Pak. Siap, siap, siap. Lulusan UGM. Mungkin ini Oke. ya, ini Ya, sedikit nanti bisa. menambahkan Mas Agus ya. Ya. Sedikit menambahkan Mas Agus, Pak Bambang. Siap. Mas Agus, kemarin kita sudah kirimkan 8 botol pupuk M3 Solutani, dan mungkin seperti yang pernah saya konsultasikan dengan formulator bahwa untuk 1 hektar itu membutuhkan sekitar 6 sampai 8. Jadi kalau tadi itu Mas Agus menyarankan bahwa yang 5,5 hektar menggunakan pupuk Solutani, yang setengah hektar menggunakan seperti biasanya, lah itu mungkin sebagai pembanding atau mungkin sebagai jendela dulu bagaimana efektivitas dari produk pertanian kita dari M3 Solutani. Artinya dari produk yang kami kirimkan mungkin sudah cukup bisa untuk demplot setengah hektar, dan setengah hektar yang dengan menggunakan M3 Solutani, yang setengah hektar menggunakan yang reguler yang biasa digunakan oleh petani-petani dari Merauke. Begitu Pak Agus yang bisa kami informasikan, dan Ya. mungkin untuk Pak Bambang. Sementara waktu sebelum kita bisa kerjasama dengan birokrasi tertempat, karena kita harus ada dari dinas terkait gitu loh. Kalau mau kita kerjasama dengan Menteri Pertanian, nggak gampang soalnya. Ya, ya, birokrasinya memang iya, kita Ya. tahu lah, kita paham. Iya, Ya. gitu. Ya, Pak Bambang, cukup? Siap ya. Untuk sementara ya. Nanti kita kontak-kontakan Pak Bambang, ya. Ya, ya. Oke, siap. Nanti kita bantu lah. Kalau NPK kita bantu. Bapak mau pakai NPK pun nggak ada NPK, insya Allah saya bisa bantu Pak NPK. Kita ada pabriknya NPK juga, Pak ya. Oke. Ya. Siap. Yang lain monggo. Ya. Oke, Yang lain terima monggo. kasih untuk Pak Bambang dan juga Pak Eka ya yang tadi sudah berinteraksi langsung atau bertanya ya tadi Pak Bambang ya, dan Pak Eka juga membantu. Oke, untuk teman-teman yang lain silahkan yang ingin bertanya kembali ya, boleh buka audionya. Nanti kita akan langsung bertatap muka nih bersama pemateri kita atau pakar pupuk organik nasional ya, yaitu Bapak Agustian. Oke, buat teman-teman, ada yang ingin bertanya secara langsung? Atau ada yang masih malu mungkin ya untuk bertanya secara langsung, boleh tuliskan pertanyaannya di room chat ya kalau teman-teman masih belum berani bertatap muka secara langsung nih ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman semua, dari Ibu Septiana, Bapak Panji, atau dari Ibu Aan, Bapak Jo ini ya, tadi juga sudah ada. Oke, ada yang mau bertanya? Tes, oke teman-teman semua. Cukup? Kalau cukup mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Karena untuk pertanyaan kita buka 1-3 pertanyaan ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya lebih dalam lagi tentang produknya atau manfaatnya atau gimana sih pengaplikasiannya, mungkin teman-teman masih bingung, boleh ya bisa bertanya secara langsung bersama Bapak Agus. Silahkan. Yang belum paham pertanian kita bisa ngobrol pertanian. Termasuk Betul. Kebumen. Pak Slamet Kebumen juga potensinya luas, banyak banget ya. Purworejo, Kebumen. Ya kita coba kuasai daerah setempat, berikan edukasi kepada petani setempat. Caranya mudah sebenarnya. Di setiap kabupaten itu ada namanya BPP, Balai Penyuluh Pertanian, ya kan?
Balai Penyuluh Pertanian PPP ya, PPL atau PPL adalah penyuluh pertanian lapangan. Nah, setiap kabupaten pasti ada, setiap kecamatan juga pasti ada. Nah, kita bisa kerjasama dengan tim dari BPP dan atau PPL yang beliau-beliau itu yang punya kelompok tani. Nah, kelompok tani itu kita berikan edukasi. Biasanya di kelompok tani pasti ada yang namanya apa sih namanya kumpulan ya, kumpulan atau asosiasi atau kelompok tani yang sering mengadakan selapanan dan sebagainya. Nah, kita bisa ikut presentasi di para petani tersebut. Nah, yang kedua memang petani sebenarnya simpel. Yang pertama adalah hanya mendengar, ya, melihat dan membuktikan. Mendengar apa yang kita promosikan, melihat demplot ataupun hasil dari produk yang kita pakai. Nah, dan akhirnya apa? Mereka penasaran untuk membeli produk kita untuk membuktikan bahwa pupuk ini bisa meningkatkan hasil produktivitas pertanian para petani. Sebenarnya simpel petani itu. Dan potensinya luar biasa. Kuasai market pertanian kita, insya Allah kita akan lebih sejahtera. Kenapa? Karena saya melihat seperti perusahaan-perusahaan asing yang saat ini bergerak di bidang pestisida ataupun pupuk, mereka mengincarnya adalah di Indonesia, pangsa pasarnya. Karena negara kita adalah negara market yang luar biasa potensinya. Kuasai 1% atau 2% dari potensi yang ada luar biasa, Anda akan lebih sejahtera bersama PT Solusi Bisnis Internasional. Oke. Monggo yang lain ada yang ditanyakan? Atau mudeng atau nggak mudeng? Monggo. Ya, boleh ya buat teman-teman yang lain, silakan yang masih bingung atau masih ada yang ingin dipertanyakan, boleh ya. Selagi masih ada Bapak Agus di sini tentunya ya, seorang pakar pupuk organik nasional ini. Selamat sore, Bu. Oh, silakan. Siapa Bapak namanya? Nanti kita. Pak, saya mau tanya Pak Agus. Saya Henry dari Jambi, Bu. Bu. Oh iya, Pak Hendri. Pak. Pak Henry dari Jambi. Saya ingin mau tanya tuh, tadi lahan Papua sama dan dari Jawa tidak saya di Sumatera kenapa? Lahan mana saja lahan Pak Hendri, Sedikit di putus-putus Bapak. Pak, nggak jelas, putus-putus suaranya Pak Hendri. Betul. Halo. Jelas, Pak? Halo. Bagus. Diketik nggak apa-apa Pak. Kalau nggak jelas pakai diketik aja, pakai chat. Oke, sambil menunggu Pak Hendri menulis pertanyaannya ya. Atau Ya. langsung. Mengganggu. Bapak di Halo? Jambi ya? Ya Pak, gimana Pak? Saya mau tanya, tapi kan kalau lahan mau Papua tuh sama, tapi kalau lahan di mau Sumatera sama lahan. Aduh. Lahan, Pak. Ada Halo? headset Pak, soalnya kurang jelas ya untuk suaranya. Putus-putus tadi. Di luar. Mungkin sini aku ya. Apa karena kita kalau nanti bisa soalnya Maaf Pak Hendri, suaranya putus-putus, tidak jelas. Bisa Bapak ketik saja pertanyaannya pakai chat. Karena suara kita nggak jelas Pak. Putus-putus. Tidak terdengar jelas. Pertanyaannya bisa diketik aja Pak. Suara Bapak nggak jelas Pak. Bisa Yang diketik. benar guru. Halo. Oke, untuk Pak Hendri bisa tuliskan pertanyaannya di room chat Pak. Karena tadi sedikit kurang jelas ya mungkin dari sinyal. Oke, sambil menunggu Pak Hendri mengetik ya. Nunggu Pak Hendri mengetik, nunggu Bu Septiana bikin makanan.
Bu Septi tambah gebuk nanti loh. Es. Pak Selamat, Ya, Baca ayo juga aja di nanti ya. Atau nanti Ya. aja. Pak Haji. Oke, sambil menunggu Pak Hendri, kita ke pertanyaan yang lain dulu Pak ya, sambil menunggu Pak Oke. Hendri Oke, menuliskan pertanyaannya. Tadi ada yang udah raise hand, ada dari Bapak Aji Dipa ya. Bapak mau berinteraksi langsung atau gimana nih Pak? Kameranya bisa dibuka? Iya, langsung aja. Oke, Biar tahu siap. kebetulan Semangat. mau Semangat sekali pakarnya. ini dari tim Bali kita ini. Oke, silakan Bapak, ada yang mau ditanya? Semangat pagi semuanya, selalu bisa semuanya. Seluruh dunia. Pagi, yes. Semangat. Pagi Terima terus. kasih Pagi, atas Pak waktu Haji. dan kesempatan yang diberikan bicara. Siap Pak Haji. Ya, Pak Agus. Siap. Susu sore ya. Susu Pak sore. Agus. Iya, susu. Tapi pertanyaan saya kebetulan punya sedikit tanaman yang saya tanam, yaitu cengkeh dan durian. Saya ada Ya. tadi di room chat. Terus untuk pemupukannya seperti durian ataupun cengkeh, mulai dari umur apa? Sekarang saya umur tanaman cengkehnya dan duriannya baru umur setahun lah kurang lebih. Cara pemupukannya gimana? Dan di umur berapa dan berapa kali? Seminggu, apa sebulan, apa 6 bulan, apapun setahun itu. Itu aja pertanyaan saya, Pak Agus. Terima Oke. kasih, Bu Atun. Terima kasih, Pak Agus. Baik Pak Haji, teman sekursi saya nih di Thailand. Ya kan. Oke, Pak Haji, Bapak umurnya baru setahun ya tanaman. Oke, tanamannya berarti belum tinggi ya Pak, masih kecil ya. Iya, belum tinggi. Belum tinggi. Nah, belum tinggi itu Bapak caranya bisa dikocorkan atau disemprotkan, gitu, Pak. Nah, untuk di tahap awal itu kan seperti fase vegetatif ya, fase pertumbuhan, gitu kan. Nah, fase pertumbuhan berarti Bapak bisa dikocorkan atau disemprotkan, bisa dilakukan minimalnya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya. Ya, Untuk cengkeh tapi dan paling durian ya. untuk cengkeh dan duren. Nah, tapi untuk di awal paling bisa dilakukan adalah 2 minggu sekali dikocor atau ditabur bersamaan pupuk anorganik atau pupuk NPK Iya. lah. Tuh. Dosisnya seperti tadi Pak. Kalau untuk dikocor pakai air cukup 2 sampai dengan 3 sendok ini ya. Sendok ini ya, Teh ya. Pak Haji. Bukan Nggak teh, teh ini ya. sendok agar-agar. Agar-agar apa ya? Ya, Ya, sendok agar-agar ya, takar ya. ya. Nah, agar-agar. Ya. Itu untuk 10 liter air. Kocorkan di bawah batang atau di bawah tajuk daun. Tajuk daun itu daun yang paling tertua, ditarik ke bawah karena itu istilah akar serabutnya, Pak. Nah, tapi kalau masih kecil disemprot lebih efektif. Kalau masih Berarti terjangkau dengan tepatnya spray, kita umur setahun tuh berarti 6 bulan bagusnya ya. Di umur tanaman setahun ya. 6 bulan ya. ya sebenarnya Bulan. untuk tanaman itu 1 bulan. Pertama, begitu Bapak beli bibit, diamkan 1 bulan, baru dipupuk, Pak. Ya. Paling bagus pakai pupuk dasar. Tapi ke saya tahu umurnya udah setahun tanamannya. Sekarang mulai lakukan ya dengan tetap Ya. sebulan ya. Ya, itu Pak. Cengkehnya umur berapa cengkehnya, Pak? Setahun juga, setahun. Oh, masih kecil juga ya? Ya kalau masih Ya. kecil terjangkau dengan biar lebih efektif ya bisa disemprotkan, nggak apa-apa, dikocor juga bisa. Intinya bagaimana pupuk M3 Solutan ini teraplikasikan ke lahan dan bisa diserap oleh tanaman gitu. Itu aja sebenarnya Pak. Kalau yang udah tinggi-tinggi kan tidak mungkin kita semprot, ya kan? Pasti kita kasih makan Iya. pakai akar. Karena mulut tanaman ada 2, ada dari akar dan juga ada dari stomata daun. Berarti bagusnya kita siramin boleh, kita semprotkan boleh. Boleh, bebas Pak. Campur Caranya NPK kalau lebih cabai, efektif. Guys. Kalau Ya. cabai gimana? Kalau tanaman cabai Cabai. gimana ya? Saya baru tanam. Cabai gini, cabai bisa disemprotkan. Cabai itu kita mulai penyemprotan biasanya di awal itu 10 hari setelah tanam, Pak. Oke, terima kasih. Ya, 10 setelah tanam Semoga nanti setiap bisa 10 hari. saya akan coba ke tanaman saya sehingga dengan memupuk, menanam, memupuk, memanen juga kantong dari Solo Besar, memanen juga dari
eh, tanaman saya sendiri. Panen Siap. juga kantong dari Solubis gitu. Ya, siap. Siap Biar Pak Haji. kantongnya juga Pokoknya panen. siap. Pokoknya susu pagi, susu siang, susu gitu ya. Susu Susu. Solubis luar biasa itu. Susu itu artinya semangat bahasa Iya, Thailandnya. luar biasa. Nah, jangan salah persepsi ya. Gitu. Iya, yang pergi ke Thailand tahu susu gitu. Susu. Biar sekarang tahu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, terima kasih Batur. Oh, nek Makasih ra Batur. nusu aku ya ora semangat kok. Nusu siki. Susu pagi, susu siang gitu. Susu siang, susu sore, susu semangat. Terima kasih Mas Agus. Nah, ya, Swadikap. oke, Swadikap. Oke, yang lain? Monggo, saya kembalikan ke Baik, oke siap. Terima kasih untuk Bapak Haji untuk pertanyaan secara langsungnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekaligus pertanyaan terakhir ya untuk sesi pertanyaan di acara hari ini. Dan tentunya ada pertanyaan dari room chat ya untuk Bapak Agus dari Bapak Parmin. Oke, untuk pertanyaannya, petani tidak cukup untuk hanya mendengar cerita kalau produk ini bagus apa tidak. Maaf, saya di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Mana ini? Mohon untuk ada support produk untuk demplot beberapa titik. Apakah bisa difasilitasi perusahaan dengan begitu buktinya akan bicara. Terima kasih. Oke, Bapak Agus bisa dibantu? ya, insya Allah untuk demplot ya itu kita cobanya nggak usah banyak-banyak, paling nggak hanya 1000 meter persegi ya. Nanti akan dibantu oleh mitranya atau yang memberikan informasi atau sponsornya. Nanti seperti itu. Nah, mungkin di awal nanti kita ada tim yang akan membantu untuk masalah support dan sebagainya. Dari pihak Pak Imam atau dari pabrikan ya. Dari pabrik sendiri nanti insya Allah kita akan bantu untuk demplot. Karena kita memang saat ini adalah lagi mencari tempat titik-titik demplot untuk membuktikan bahwa produk M3 Solutani adalah solusi untuk pertanian kita. Nah, dari itu kita awasin demplotnya nanti. Nanti kita shooting dari mulai pengolahan lahan, perawatan sampai dengan hasil panen. Gitu. Oke, terima kasih. Yang lain? Oke, ini dari Pak Panji Asmoro. Pak Agus mau tanya, oh ini titipan chat dari Pak Hendri ya, ke WA-nya Pak Panji. Katanya Pak Agus mau tanya, lahan di Jambi bisa sama di Jawa atau dijawab ini Pak Panji? Di Jawa itu kayaknya Mbak. Jawa ya. Oke, jadi untuk lahan di Jambi bisa sama dengan Nggak lahan yang beda. ada di Jawa. Oke, Berbeda. bisa. Tetap beda. Berbeda. Lahan Jambi dengan Jawa berbeda. Jambi itu kalau nggak salah tanahnya merah juga juga ada tanah gambutnya juga. Beda. Beda lahan. Tapi kita bisa mengakali bagaimana caranya walaupun dengan lahan yang berbeda tapi hasilnya bisa maksimal gitu aja. Saya pernah di Kalimantan itu lahan gambut. Lahan gambut di Kalimantan itu sangat sulit untuk menanam, itu sangat sulit sekali untuk tanaman padi terutama. Kalau untuk sawit sih gampang ya. Karena di sana pH-nya rendah, hanya 3,5 pH-nya. Yang kedua airnya payau. Yang ketiga mengandung zat besi tinggi. Nah, yang keempat ternyata saya mengamati di tanah gambut itu anakannya banyak tapi produksinya kecil gitu. Berarti ada masalah, ada apa gitu. Kalau anakan banyak berarti saya melihat N-nya tinggi, nitrogennya terlalu tinggi. Jadi berkembang anaknya tapi tidak ada fase di generatifnya. Hanya vegetatif terus. Karena 1 hektar di tanah gambut itu maksimal hanya 1,5 sampai 2 ton. Di Jawa bisa sampai minimal 5 ton gitu. Nah, setelah kita teliti, kita cek pH tanahnya, kita dibantu oleh dinas terkait, diberikan alat namanya PUTS ya, pengukur untuk unsur hara tanah sawah. Di situ berapa N-nya, berapa P-nya, berapa K-nya, berapa pH-nya. Nah, bahkan saya mencoba demplot tanpa pakai urea dan tanpa pakai KCl. Karena N-nya terlalu tinggi, K-nya terlalu tinggi, yang rendah adalah P dan pH, maka saya hanya menggunakan TSP dan dolomit serta saya aplikasikan dengan pupuk organik. Ternyata hasilnya tahap pertama dari 2 ton bisa menjadi 4 ton. Alhamdulillah ada peningkatan. Nah, potensinya
masih sangat luas karena padi itu ada potensinya seperti Ciherang. Ciherang itu ada potensi 1 hektar 8 ton. Kalau orang ngada-ngada ini bisa 12 ton itu ngadi-ngadi ya. Nggak mungkin gitu kan gitu. Karena di ya padi di deskripsi sendiri itu hanya maksimalnya ya ada deskripsinya. Oh Ciherang ini potensinya maksimalnya hanya 8 ton atau 10 ton. Ya sudah itu maksimal. Intinya apa? Menggunakan pupuk itu kita memaksimalkan potensi yang ada gitu. Yang harusnya 8 sampai 10 ton ya kita harus mencapai 10 ton, jangan hanya 6 ton. Dengan apa? Pemberian pupuk yang maksimal yaitu unsur hara makro dan mikro. Makanya saya sering ketawa kalau ada orang promosi cukup 1 hektar, saya ketawa gitu loh. Dari mana rumusnya gitu kan. Makan 1 piring yang 1 piring nasi yang makan 10 orang yang nggak akan kenyang kan gitu. Intinya begitu ya. Jadi semua itu adalah harus diteliti, dicari karena perbedaan daerah 1A dengan B sangat berbeda. Dan sama tentunya bibit pun sama. Bibit kita tanam di daerah Kebumen belum tentu di Purworejo hasilnya bisa sama dengan di Kebumen. Karena apa? Suhunya, udaranya, iklimnya, tanahnya sangat berbeda. Intinya adalah pupuk solutan itu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Yang ternyata di padi Ciherang bisa 8-10 ton, ya kita bagaimana caranya dapat 8 sampai dengan 10 ton, bukan hanya 4 sampai dengan 6 ton. Itu yang benar sebenarnya pertanian itu. Jadi jangan sampai teman-teman overclaim. Kalau overclaim nanti ketahuan sama petani, karena petani sekarang lebih pintar daripada TPL-nya. Itu pengalaman saya, Pak. Nah, jadi di Jambi itu nanti kita lihat seperti apa. Gitu. Makanya kalau untuk demplot, gampang, simpel gitu sebenarnya. Kalau Anda punya lahan misalkan 1 hektar, silahkan diemplotkan dengan bibit yang sama, pupuk makro yang sama, ya, olahan yang sama, ya kan? Yang satu pakai yang solutani, yang satu tidak, hanya penambahan. Nanti hasilnya akan kelihatan. Biar tanaman yang berbicara. Oke? Uji ya. Halo? Kalau uji apa? Nggak jelas, Pak. Putus-putus, Pak. Itu kan. Jadi diketik aja lah, Pak. Ya, ketik aja, Pak. Nanti bisa Bapak yang berikan informasi siapa ya, Pak? Bisa menghubungi sponsornya, Pak. Nanti bisa. Panji. Pak Panji. Panji, Ya Pak. udah. Pak Panji. Oke. Nanti Bapak bisa telepon dengan Mas Panji ya. Iya, Pak ya. Ya, oke lah, Pak. Ya, Pak. Nanti Ya. bisa hubungi. Kalau memang masih belum jelas ada yang ditanyakan, langsung aja sama Pak Agus. Ya, Kira oke, Pak. biar jelas gitu Pak Hendri ya. Iya. Tapi ini karena gangguan mungkin ya. Dari situ jelas, Pak. Tapi saya ngomong kok tak jelas jadi bingung. Oh gitu Pak Hendri ya. Iya. Dari situ Bapak ngomong jelas. Begitu saya bicara Bapak. Jadi ini jelas, Pak. Ini Hah? jelas sekarang, Pak. Ini jelas sekarang. Oh, jelas ya. Nah, coba Jelas Pak. Pak. Iya, saya mau tanya itu kan Pak, kan kita di Jambi itu kan banyak kebun sawit, Pak. Siap. Jadi kan kita mau membuktikan lahan kita di Jambi itu yang pupuk kita nih bisa untuk itulah pakai Sawit. ya. Bisa, Pak. Bisa. Intinya bisa. Sawitnya usia berapa, Pak? Di situ banyak, ada yang sudah 7 tahun, ada yang baru 3 tahun baru mau buat pasir. Buah pasir ya. Oke. Karena memang di Jambi memang agen tanaman ini sawit, Pak. Jadi setiap Sawit. di Jambi ada 7 pabrik, Pak, pabrik minyak. Setiap pabrik minyak punya lahan paling sedikit 5.000 hektar, Pak. Wih, mantap. Siap. Iya, di Jambi memang banyak pengusaha. Jadi makanya mau minta segera tanggal 24 Februari Maret nih, tanggal 24 Maret bisa seminar ke Jambi, Pak. Siap. Jadi saya kan bisa persiapkan undang-undang yang pengusaha punya sawit hadir. Baik. Ya, Pak. Baik, Bapak. Betul. Sawit pun bisa. Sawit itu nanti kalau sawit itu kan untuk penyemprotan nggak mungkin ya. Pengotoran juga nggak mungkin gitu kan gitu. Biasanya kan campur dengan pupuk NPK-nya, Pak. Gitu.
Jadi satu misalkan contohnya begini, misalkan 1 hektar ini satu pokok ya, satu pokok itu misalkan usia 3 tahun paling 1 kilo ya, udah udah bagus banget lah, sekilo itu kebanyakan lah. 1 kilo NPK ya, gitu kan. Nah, kita tinggal kali 1 hektar itu kan isinya sekitar 145 pokok ya Pak ya, gitu. Atau 120 sampai 145 pokok ya Pak. Nah intinya kalau 1 kilo kali 120 pokok, berarti kan 1 kali pemupukan menghabiskan kurang lebih 120 kilogram NPK ya Pak ya. Nah, itu caranya adalah kita pakai 10 botol muku M3, kita campurkan dengan jumlah NPK yang ada tadi Pak. Campur, kita tebarkan di lahan sawit. Udah gitu aja Pak, simpel aja. Pupuk NPK tuh kita ada siapkan Pak, ada sediakan. Siap. Ya, siap. Nanti ketika hujan datang, dia akan diserap oleh tanaman. Karena gini, yang namanya pupuk kimia itu tidak kita langsung kita tebarkan langsung dimakan oleh tanaman, enggak Pak. Itu butuh waktu paling enggak 2 minggu. 2 minggu itu paling cepat baru diserap oleh tanaman. Gitu. Jadi sekarang kita bisa kasih pupuk kita seuji ya Pak ya? Iya, uji Pak. Bapak punya 2 hektar, nanti Bapak hitung usia tanaman berapa, jenis bibitnya kan ada marihat, ada macam-macam Pak ya. Itu juga menentukan itu. Kan ada yang nanti buah landa itu buah yang enggak jadi gitu kan. Nanti kan kelihatan dari daunnya, aduh harus ke lapangan sayanya Pak. Dari daunnya, bentuk daunnya bagaimana, kurangnya apa. Kalau batangnya mengecil berarti kurangan fosfat. Kalau daunnya menguning berarti kurangan KCl. Kan kita nanti kelihatan gitu Pak. Jadi ya, Pak, kalau misal pohonnya tinggi kan kita pupuknya siram semprot ke tanah sama batangnya Pak ya. Cukup ditabur. Semprot lebih bagus kalau masih terjangkau Pak gitu. Daun Pak, ke daun bukan ke batang, ke daun harusnya. Kalau enggak Bapak seperti di pelepah, kalau masih terjangkau pakai pelepah. Cuma pertanyaan saya, di kebun sawit ada air enggak gitu loh Pak? Pasti ada. Jadi ya, Pak, kalau musim hujan campur airnya tuh misalnya ada beda lah Pak, air pam atau air sumur gitu kan? Bebas. Yang penting tidak mengandung herbisida Pak. Hati-hati, tangki herbisida itu kan bahaya. Ya, jadi soalnya kan air pam kan ada menyampur kapur ya. Ya, gitu. Nah, paling enak kalau saya dulu praktek itu tetap pupuk misalnya Solotani ini saya campur dengan pupuk NPK, saya galau ya. Saya campur begitu. Nanti kita bersama dengan tabur pupuk tadi. Kan biasanya berapa bulan sekali Pak tanam pupukan? 4 bulan sekali atau 6 bulan? Karena sawit biasanya dia pakai pupuk ini ya, pupuk pemerintah tuh Pak. Jadi 3 bulan subsidi. sekali Pak. Ya, 3 bulan sekali. Yang 16 kilo. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti campur aja setiap 1 hektar pakai 10 botol. Gitu, Pak. Diratakan. Tebarkannya di lahan. Udah gitu aja. Karena pupuk kita ini bukan pupuk hayati ya. Beda kalau saya pupuk hayati mati Pak pupuknya. Ini kan pupuk nabati. Jadi bisa dicampur, nggak ada masalah. Oke lah Pak, kalau memang pupuk ini kita ya. Mudah-mudahan itu yang pengusaha sudah pakai pupuk subsidi pemerintah bisa memakai pupuk kita nih Pak. Kalau memakai pupuk kita, wah luar biasa tuh Pak. Memang jadi itu semua lahan kebun karet itu sudah dibabah habis Pak. Semua dilahankan sawit. Jadi sawit itu luar biasa Pak. Berapa banyak itu pabrik olahnya tidak cukup untuk ini Pak, untuk ekspor. Siap. Itu adalah potensi pasar buat Pak Hendrik ya. Pak Hendrik ya. Ya. Nanti kita bantu. Nanti bisa dibantu oleh Pak Panji dan tim yang lain untuk menguasai market di sana Pak. Kalau kita bermain di pertanian itu bisa menguasai market satu daerah aja. Insya Allah kita sejahtera Pak. Ya sana saya sudah melalui ini Pak Kolames ada 5 kabupaten lah Pak kita undang. Wow, berapa? Karena saya sudah banyak kenalan Pak. Dari sahabat, pengusaha, udah banyak kenal Pak. Jadi kita menggerak undangannya kan, supaya bagaimana kita yakinkan produk kita ini memang hemat. Sekali pupuk bisa ketahuan apa itu? Iya Pak, hitung aja Pak. Bapak bisa nguasai 100.000 hektar aja. Kali 10 botol, 1 kali pupuk berapa Pak? 100.000 botol buat Bapak. Pak kalau misalnya di pupuk Pak, itu
ketahuannya pohonnya kayak mana, sudah apa daunnya bisa buktikan apa hijau apa gitu Pak. Nah, Berapa nanti kali Pak? ya nanti gini, memang tanaman sawit itu butuh proses Pak. Tidak bisa langsung kita pupuk hari ini langsung kelihatan, enggak. Itu pengalaman Ya, saya. Bohong kalau begitu. ya, Itu harus paling enggak berapa? butuh waktu paling enggak 3 bulan. Oh, 3 bulan yang sekali pupuk, 3 bulan baru ketahuan Baru itu ya Pak. nampak. Ya, nampak. Nanti yang kedua adalah di produktivitas. Misalkan gini, 1 hektar ini kan kalau sawit biasanya kan 1 hektar itu kan 2 kali petik ya, 2 minggu sekali ya Pak ya. 2 minggu sekali petik kan gitu. Nanti akan kelihatan. Oh, petik yang bulan pertama jangan dihitung Pak, karena itu adalah hasil dari pupukan yang lalu. Nah, nanti akan kelihatan di yang kedua, bulan kedua. Biasanya bulan kedua ini misalkan, oh hasilnya misalkan 1 hektar 1,5 ton sawit. Ketika sudah pakai pupuk Sultani jadi 2 ton. Berarti kan ada peningkatan 500 kilogram. Memang di Nah, sana kan mereka perlu buktinya Pak. Kalau Iya. kita begitu bagus juga mereka kan perlu buktinya. Kalau buktinya bagus mereka bisa jawab sendiri Pak. Iya, betul. Yang kedua daun. Penamakan Iya. daun. Biasanya kalau yang belum berbuah, usia buah pasir atau usia 0 sampai dengan 4 tahun, itu di daun, Pak. Daunnya itu biasanya dia akan sawit yang bagus itu kan bukan ke atas tapi apa ya, melengkung ke kanan dan kiri apa ya sih ya? Susah Iya, ngomongnya. kalau 3 tahun 4 tahun masih bisa sempot daunnya, enggak begitu Masih tinggi. bisa. Pak. Iya. Kalau 8 tahun mungkin udah agak tinggi. Ya, sebenarnya aplikasinya bebas, Pak. Ya, nantilah kita ngobrol panjang lebar, Pak. Ya, Takutnya Pak, ini ya, kelamaan nanti teman-teman. kita ketemuan ya, ini kan acara Siap. terbatas. Siap, Siap. Pak. Nanti bisa telepon Pak Agus langsung bisa kan, Pak? Bisa. Oke. Bisa. Insya Allah Oke. bisa. Mas Panji bisa. Ya, oke. Ada yang Oke, lain, ya. Pak? Pak Hendri, Mas. makasih Pak Hendri. Yuk, sama-sama. Monggo, Pak. Yuk. Oke. Ya. Untuk Pak Hendri sudah terjawab ya Pak Hendri ya. Ya, oke. Untuk pertanyaan dari Pak Hendri sekaligus menutup sesi pertanyaan di sesi acara hari ini yaitu sesi product knowledge. Semoga teman-teman yang udah bertanya tadi mendapatkan jawaban atau solusi terbaiknya ya. Dan untuk Pak Agus saya ucapkan terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat luar biasa untuk teman-teman yang tadi bertanya ya.